Ya, teman-teman, kita akan bahas untuk updatean emiten punya teman-teman ya. Baik, IHSG kita bagus teman-teman ya, sudah mulai mendekati ini yang saya gariskan kemarin ya. Dan ini sudah dihapus, sudah ditembus, sorry sorry, akan saya hapus gitu teman-teman ya. Apabila si IHSG kita ini turun lagi ke level 6.300, teman-teman nggak usah khawatir ya, ataupun di bawahnya nggak usah khawatir, karena secara MA pun sedang menuju ke atas. Ini mudah-mudahan tidak gagal lagi nih. Satu kali gagal di sini teman-teman, 2 kali gagal di sini nih, 3 kali, nah ini yang ketiga kali ini teman-teman ya. Jangan sampai gagal lagi nih, udah golden-nya ya. Jadi kalau dia ada koreksi wajar, udah 3 hari kan ini ya, harusnya ada koreksi sih udah. Harusnya ada koreksi akan lebih baik lagi ya. Biarkan, habis koreksi baru bisa menembus lagi target, 6.666-nya ya. Saya pikir sih pinginnya ke situ teman-teman ya. Tapi apa boleh buat ya teman-teman, saya bukan yang ngendaliin gitu, market maker yang ngendaliin gitu kan. Jadi kita ngikutin aja teman-teman ya, saya bilang kan ketika uptrend itu ikutin aja MA10 sama MA20-nya ya. Ya kalau masih naik ya ikutin aja MA-nya teman-teman ya. Cenderung, MA itu kalau mau putar balik itu ketahuan kok teman-teman ya, MA11 mulai di bawah gitu kan. Tapi selama MA20-nya masih menuju ke atas, masih posisi uptrend biasanya teman-teman ya. Kecuali kalau ada pembuangan yang sangat keren, model dividend trap ataupun apa kan dia langsung dem gitu kan. Ataupun aksi seperti tanggal 8 gitu dengan enak kan, langsung ke bawahin. Nah, kadang-kadang seperti itu, market maker itu sangat luar biasa teman-teman ya. Tapi tahap pertamanya sudah dilalui teman-teman yang kemarin di sini ya. Tahap pertama sudah dilalui dan mudah-mudahan ini bagus. Dan per hari ini kemarin sayang banget ya keluar ya 105 miliar teman-teman ya, kita akan cek nanti yang 4 bank seperti biasa. Dan hari ini ada kenaikan 1,47% atau 96 poin ya, sekarang di angka 6.634. Dikit lagi ke angka, sorry ke angka 6.666 gitu ya, sedikit lagi pada ya teman-teman. Sorry. Dan sekarang, hari ini si BI sangat senang teman-teman ya, 12,2 triliun teman transaksi, sangat senang sekali ya untuk BI ya, transaksi sangat bagus berarti fee-nya juga gede teman-teman. Oke teman-teman, baik segitu ya IHSG ya teman-teman, maka kita akan bahas lagi nanti emitennya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman terima kasih ya yang sudah support di channel ini, baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya menjadi nilai manfaat teman-teman bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Yang telah mendukung dalam bentuk doa juga terima kasih. Saya dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang berkat dari doa-doa teman-teman gitu ya. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Tidak lupa yang telah memberikan super thank, terima kasih selama ini teman-teman, mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja ya seperti biasa, saya cuma minta 4 emiten ini dibahas setiap hari teman. Kenapa? Karena saya mau pingin lihat perkembangan daripada IHSG kadang-kadang, dicerminkan dari ini teman-teman ya. Kita akan lihat untuk BBRI sekarang, ada kenaikan nggak teman-teman? Ada kenaikan ya? Nah ini BBRI itu, masih punya PR gap teman-teman ya. Ya waktu tanggal 27, nah tanggal 8-nya belum terselesaikan. Nih, maka saya bilang ini kalau IHSG sudah naik, tapi BBRI kenapa belum di-up sampai ke sini, sampai ke angka 3.900 teman-teman ya. Harusnya kan tertutup dulu nih gitu kan, baru, mau ke PR deh ke bawah. Ini ke bawah tidak selesai teman-teman, ke level 3470-nya. Ke atas pun belum selesai gitu kan. Jadi cenderung sini masih tengah-tengah teman-teman ya, antara tengah ini antara sideway atas ya 39 sama sideway di angka 34 teman-teman ya. Cenderung masih di atas, TSI bolak-balik kita beberapa ini dari mulai bulan Maret ya, sekarang April juga masih ditahan di area 3.900-an teman-teman ya cenderung. Kemarin sudah lewat kan gunung uptrend nih, tanggal 8 kejadian gitu kan, setelah liburan gitu kan. Kejadian lah ditambah lagi ada dividend trap teman-teman ya, ini dividend trap tuh, sudah mulai disentuh ya, sudah mulai aman lah dividend trap teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus teman-teman ya, walaupun meninggalkan jejak penurunan kita gariskan dulu deh, kita pindahkan ke depan ya. Nah, sudah tertutup yang belakangnya kan, tinggal ke depan aja nggak apa-apa teman-teman ya. Ini sebagai kontrol aja teman-teman, kan di sini ada gap gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan besok, sampailah 3809 ya, sesuai kemarin kan, saya bilang 3 candle penurunan suka ada naik, mudah-mudahan ini juga 3 candle ke atas.
Mudah-mudahan untuk gapnya ketutup lah, kalau dia langsung ke atas ya luar biasa lagi gitu kan. Bisa menutup gap tanggal 8 akan luar biasa. Nanti ditentukan di situ teman-teman ya. IHSG sudah, mulai uptrend tadi kan, sudah tahap untuk yang lebih tinggi sebelumnya sudah mulai dilewati teman-teman, itu pertanda baik, tapi polen masih keluar. Nah, itulah teman-teman ya. Makanya kita akan lihat di sini teman-teman apakah bisa nutup secara TA atau tidak ya. Oke teman-teman, target selanjutnya ada di angka kemarin 3.790 sudah tersentuh, dan target selanjutnya ada angka 3.980 ya. Mudah-mudahan kesentuh juga situ, ada koreksi lagi terus bisa menembus targetnya ke angka 4.100. Itu target saya teman-teman. Dan per hari ini masih aja poren keluar 54,69 miliar poren keluar. Kita cek siapa yang keluar. RXBK, wah sebagai mentornya keluar teman-teman ya. Artinya apa? Artinya si AK, si CC sama si ZP ini makan barang daripada poren teman-teman ya. Kenapa katanya kok poren keluar bisa naik? Karena diizinkan untuk naik dari si RX sampai poren, tidak dihajar. Saya bilang begitu ke teman. Kalau teman-teman punya barang teman-teman, si poren kan nahan sebelah kanan, sama duit sebelah kiri. Kalau teman-teman cenderung malah ikutan ngantri di sebelah kiri, ketahuan sama bandar, langsung dihajar teman-teman. Banyak aja yang ngantri melebihi yang biasanya, itu akan dihajar. Beda dengan si bandar lokal ataupun poren cenderung memberikan izin untuk ditaikan. Seperti apa? Dimakan terus teman-teman si barang si kanannya. Jadi teman-teman kalau mau beli barang makanya jangan ngantri sebelah kiri teman-teman ya. Kalau beli udah hajar aja kanan gitu teman ya. Kalau retail kan istilahnya perlu duit gede gitu kan, beda dengan smart money ataupun memang pemain di sini gitu teman-teman ya. Di sini juga banyak bandar-bandar bukan dari bandar BBRI aja yang main teman-teman ya, bandar luar juga pada main di sini gitu kan. Bandar di luar pada BBRI ya. Udah CC, AK gitu sekarang udah main ngambil terus teman-teman yang ngambil. Artinya apa? Artinya tidak nahan sebelah kiri, beda dengan yang nahan sebelah kiri. Kalau nahan sebelah kiri sudah jualan ngehajar juga, jangan nurunin juga. Tetapi kalau si bandar sebelah kanannya dimakan, cenderung udah dikasih aja. Oke, kita kasih harga segitu, kali harga segitu. Cenderung diizinkan. Makanya makan aja sebelah kanan, jangan pernah nunggu sebelah kiri, teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk domestiknya masih ada jualan, tapi si AK sama si LG sudah masuk sama si MG. Nah mudah-mudahan ketika si AK sama si LG sama si MG masuk, mudah-mudahan bisa di up teman-teman ya, karena CC lokal jualan tapi CC foreign-nya beli teman-teman ya, bagus ya. Mudah-mudahan si RX ikutan besok ya teman-teman untuk ngambil barang juga ya. Nah, karena emang kan si RX sama si BK disinyalir sebagai bandar di sini teman-teman ya. Apalagi RX gitu kan jualan sangat masif banget kemarin ya. Sekarang sudah jualan tapi dimakan. Sekarang bedanya dimakan teman-teman ya. Kenapa bandar lokal jualan, katanya bandar foreign jualan tapi harga naik? Nah, karena dimakan sebelah kanan. Beda dengan yang saya jelaskan, teman-teman cenderung ataupun yang lain cenderung pingin punya harga barang murah. Ya dihajarlah sama bandar. Tuh duit biasa saya nahan 1.000 sekarang jadi 2.500. Berarti kan ada kelebihan 1.500 untuk barang itu. Langsung aja dihajar langsung dapat duit. Jadi intinya si bandar foreign tuh pingin punya duit langsung hajarnya sebelah kiri. Jadi si harganya turun. Semakin ditahan pasti semakin turun teman-teman. Beda dengan kenaikan terus ada pembuangan daripada bandar foreign cenderung dimakan sama bandar yang lain teman. Jadi si bandar untuk si BBRI ini dimakan barangnya teman-teman sama broker lain. Maka terjadilah kenaikan. Lanjut teman-teman ya. Target selanjutnya ada di angka 379 3.800 lah teman-teman ya, untuk menutup gap ketika ada pident trap ya. Lanjut ada BMRI. Agak lemot nih teman-teman. Tunggu sebentar ya. BMRI sudah melewati tanda kenaikannya teman-teman ya. Kemarin yang saya kasih tanda di sini ya. Kita hapus aja ya karena sudah sampai. Ngapain dipiara ya kalau sudah sampai ya. MA10 sudah mulai di bawah candle, MA20 pun demikian. Bagus teman-teman, berarti sudah mulai mau uptrend ya. Hati-hati area 47. Kenapa hati-hati? Karena ada gap. Apabila dia sudah ada kenaikan turun ke level sini, teman-teman, cenderung ditahan di sini di angka 4.720-an, cenderung aman. Asal ada pantulan. Tapi kalau melebihi, hati-hati bisa ke area 4.400. Nah, sekarang sudah bikin step ketiga. 1, 2, 3. Nah, ya.
Itu pertanda baik teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi lagi kenaikannya bisa ke level 5 ribuan untuk menutup gapnya ketika dia terjadi dividend trap ya. Mudah-mudahan sekarang targetnya dividend trap dulu deh ketutup gitu kan, baru yang tanggal 8 kan sudah keisi teman-teman ya, sudah ditutup dengan baik ya. Walaupun dengan candle gap gap up juga sama teman-teman, gap 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 up ya, gap up tapi didorong teman-teman. Cenderung dia tidak mau lepas daripada tanggal 8. Makanya ini saya bilang tanggal 8 menjadi target target penentuan saya bilang nih, kalau target penentuan tanggal 8 sudah mulai dilewati sama emiten-emiten mungkin cenderung akan uptrend, soalnya si ESG juga sudah melewati tanggal 8-nya kan teman-teman ya. Tinggal penentuan nih bank ini ya, BBCA, BMRI, nanti kita cek lagi ya. Ya target kita kenapa harus ke angka sini teman-teman, ke angka 5.500 untuk menutupi yang sekarang ini. Kemarin kan sudah tercapai, cuman di sini kan terjadi tanggal 8 akhirnya terjadi penurunan. Siapa yang tahu kan teman terjadi tanggal 8 kan. Ya teman-teman, secara pungutan bagaimana bandar lokal keluar, kemarin masuk ya. 2 hari ternyata keluar, tapi keluarnya sedikit ya. Cuma 53 miliar aja ya teman-teman. Untuk foreign ada ZPYU yang masuk, BK sama AG keluar ya. CC sudah mulai masuk nih teman-teman ya. BB juga sudah mulai masuk. ZP sudah bagus masuk. Kita lihat untuk domestiknya ada PD, ada YP, ada CP ya. Teman-teman kita nih yang ngejual bagus teman-teman ya. Kalau naik sedikit, kalau teman-teman miliaran mah enak, 1 miliar 3 miliar kan lumayan untungnya teman-teman ya. Oke teman-teman, cenderung bagus ya, yang ngejual juga bukan daripada tidak terlalu banyak lah teman-teman, yang walaupun bandar lokal tapi tidak terlalu banyak. Foreign pun demikian, ngejualnya tidak terlalu banyak teman-teman ya. Oke teman-teman, ZP bagus ya, jadi walaupun dibuang sama bandar foreign, tetapi ZP sama YU sudah mulai masuk, ini broker bagus teman-teman. BB juga sudah mulai masuk ya. Oke, target selanjutnya ada di angka 4995 teman-teman, dan kalau bisa menembus ke 5.200 lebih dikit aja ya, biar kelewatin ini teman-teman nih. Apalagi kalau sampai ke targetnya, wah sudah dipastikan uptrend lah teman-teman ya. Ini sudah bikin step 1, step 2, step 3 yang lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya BMRI ya, bagus teman-teman ya, tinggal ngelanjutin aja. MA10 sudah di bawah candle dan MA20 pun demikian, tinggal tunggu konfirmasinya aja. BBNI, kita lihat BBNI ya. Jadi kalau kita ngebahas dari BBCA dulu kurang nyaman teman-teman ya. Lebih baik dari BBRI dulu ya. BBNI ini masih punya PR, dia target kenaikan kemarin sudah dilewati teman-teman, yang kita gariskan kemarin ya. 1 sudah bikin step ya, step 1, step 2. Nah, bagus, tapi step 2-nya meninggalkan jejak penurunan. Mudah-mudahan ini menjadi turunan nanti masa depannya ya. Ini belum menembus nih teman-teman si MA10 sama MA20, cuman si MA10-nya sudah mulai menuju ke atas. Target selanjutnya di mana? Di angka 4.420 ya. Sini ada gap ya, gap teman-teman ya. Karena dividend trap di sini kan ya, ada dividend trap nih di 42, ini kepala merah bukan sini. Lurus ya biarnya, kalau lurus enggak teman-teman, bukan target saya tapi sini target saya. Di angka 4452. Ini juga sama teman-teman ya. Yang tanggal 8, mana tanggal 8? Nah, ini ya. Kalau ini tanggal 8-nya sudah dilalui teman-teman ya. Tinggal gapnya aja yang belum dilalui. Nah, ini mudah-mudahan bisa sampai ya. Nah, harusnya sih udah uptrend ya, soalnya tanggal 8 udah dilalui, malah di DPD kena DPD trap, akhirnya ke bawah lagi untuk menutup DPD trapnya. Tunggu sampai DPD trapnya ketutup dulu teman-teman. Target saya itu di angka 4.802 untuk yang terdekatnya. Puncaknya di sini nih teman-teman, 5.700. Tinggal teman-teman sabarnya aja. 21,9 miliar foreign keluar, tapi YU sudah mulai masuk lagi, CC sudah mulai masuk. CC sama YU sudah mulai bagus nih teman-teman ya. ZP sudah mulai masuk. Cuma BK di sini masuk nih walaupun sedikit ya. RX yang keluar teman-teman, nggak apa-apa lah teman-teman, yang penting broker-broker yang maininnya bagus ya. Mudah-mudahan juga di up itu seperti yang tadi dijelaskan, kenapa di up kok foreign bisa keluar, karena seperti itu ya. Oke teman-teman, bagus ya untuk BBNI, untuk pungutannya bagus, cuma sayang banget si RX keluar teman-teman, tapi secara TA sudah mulai bikin step 1 sama step 2, berarti sudah jadi step 2, mudah-mudahan bisa sampai ke target di angka 4.457. Mudah-mudahan apabila dia turun ke level sini nggak usah khawatir kalau dia tidak melebihinya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BBNI seperti itu. Satu lagi si plat biru teman-teman ya. Plat biru. Plat biru tanggal 8 sudah dilalui dengan baik kemarin waktu tanggal 10-nya. Sudah break teman-teman, sudah bagus ya. Jadi ini si gapnya sudah dilalui dengan baik. Udah keren teman-teman ya.
Ini kalau jadi penurunan ke level sini nggak usah khawatir ya ke 8411 karena posisi masih uptrend. Kenapa? MA10 masih di bawah candle. Dan per hari ini sudah 2 hari ini 100,7 miliar foreign masuk dan ZP, KJTP, CC, YU teman-teman sama si AG mungkin ada dendam sama si BK sama si RX nih. Oke, saya juga bisa ngendalain katanya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Terjadilah kenaikan karena si ZP, KJTP sama si CC ini terus si CC ya sama ZP ya. Ya yang mengambil teman-teman BK sama si RX-nya kalau nggak jadi masalah teman-teman ya. Ini sudah bikin step 1, step 2, step 3 teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi step 3 tidak lolos lagi. Walaupun di sini kan ada si ekor apa namanya si ekor hijau teman-teman di sini ini sebenarnya ekor hijau ada apa saja. Biarin aja ya. Itu mudah-mudahan menjadi target masa depannya. MA10 sudah memotong MA20 pertanda golden. Harusnya secara teori uptrend ya. Di sini juga kemarin gagal 14 ya. Malah 17-nya downtrend, di downtrendkan sampai ke level 7 ribuan tapi di up lagi dan di downtrend kali ketika tengah 8 ditambah dengan DPDN trap ya semakin ke bawah teman-teman. Tapi sudah mulai ada pantulan teman-teman si emas sebelum sudah di bawah karena kecenderungan BBCA itu sampai 4 bank itu kecenderungan dia pakai open up sama open down teman-teman. Artinya membuat gap teman-teman ya. Cuma kalau yang lebar seperti ini harusnya ketutup nanti mudah-mudahan buat masa depannya teman-teman ya. Jadi ini penentuan di sini teman-teman ya ini kan yang kecil-kecil sudah mulai jadi maka penentuan di sini teman. Di target di angka 9.400 aja. 9.400 sudah mulai kejebol teman-teman mudah-mudahan menjadi uptrend karena yang tingginya yang paling agak tinggi dikit sudah dilalui dengan baik ya. Ataupun kesinilah ke angka 9.300 tapi bukan target. Tapi target saya di angka 9.380. Oke, teman-teman bagus ya untuk pungutan daripada bandar lokal. Bandar lokal juga sudah mulai mungut. Siapa yang mungut? PD, PPCC, LG sudah masuk teman-temannya bagus ya. Terus si Bandar Lokal Maps berapa juga sudah mulus 100,7 miliar. Smart menuju sudah mengumpul, mudah-mudahan di up kembali teman-teman ya. Oke teman-teman sudah ya untuk 4 bank sudah saya bahas. Kita akan lanjutkan ke emiten punya teman-teman sini. Ada Omed teman-teman ya. Omed teman kita sudah pusing katanya, sudah frustrasi katanya. Tenang. Gini teman-teman, ketika sudah kita mulai pusing, sudah mulai istilahnya udah gak punya harapan, udah pengennya udah pengennya katos aja lah. Nah, itulah yang diharapkan dari seorang bandar. Itulah psikologis teman-teman sudah diganggu. Harusnya teman-teman jangan dilihat. Kalau ketika sudah turun seperti ini, teman kita nyangkut mungkin dari harga sini ya. Cuma waktu dari harga sini kan masih nanya teman-teman ya. Sekitar 16%. Kalau ke bawahin dikit gitu ya dari sini nih. 20% ya. Nah, inilah saatnya harusnya kalau saya sendiri teman-teman saatnya average ya. Nanti mungkin dengan nominal yang sama teman-teman nanti punya harga di angka 170 lah di tengah-tengahnya ya teman-teman. Mungkin kan di bawah teman-teman kalau dengan nominal yang sama ya. Mungkin di tengah-tengah sini. Nah, ini kan sih ada MA10 teman-teman. So, ada target di sini. Yang 172 dan target saya itu di angka sini, di angka 178. Masih di bawah harga wajarnya. Nah, ya MA10 sudah mulai di bawah karena menuju ke atas. Secara teori harusnya ini uptrend teman-teman ya. Kenapa? Karena MA10 sudah mau di bawah karena menuju ke atas. Tinggal satu lagi memotong MA20. Cuman posisi MA20 masih ke bawah teman-teman di sini. Teman kita sudah pada ngambil nih tanggal 23 ya. Si BQ sudah ngambil, si BQ ngambil lagi ya. Udah tahu diusir mulu gitu kan. Masih ngambil. Ini ada target kosong dikit teman-teman ini sebagai gap juga target kenaikan. Tapi saya pengen target kenaikan ke angka sini teman. Ada si kepala merah kecil di sini nih. Sorry mau dikecilin. Nah, di sini teman. Ini gap ini nih. Bukan yang itu yang ini. Nah, yang ini. Ini adalah si kepala merah yang ini teman-teman nih. Jadi dia turun, terus dia open gap atas kan. Nah, ini si kepala merah teman-teman nih. Di sini juga ada teman-teman kan kemarin sudah lewati kita pindahkan ke depan. Nah, ke sini kepala merah. MA10 berarti sudah menunjukkan ke atas. Tapi ini masih ada dorongan teman-teman, masih ada dorongan ke atas. Makanya santai aja dulu ya. Soalnya MA10, maaf MA20 masih menuju ke bawah. Masih lurus ke bawah teman-teman. Masih lurus ke bawah. Mudah-mudahan besok kalau ini masih ada tekanan terus teman-teman. Ada tekanan terus ya. Kita cek deh untuk hari ini kenapa ditekan. XC, AZ, YP ketemu YP, XL ketemu XL, CC ketemu XC, OD, PD, MG, PQ ngambil cuma dikit doang yang ngambilnya. Cuma 11 slot doang. Kita cek 2 hari deh ya.
Menerima dalam rangka ngusir si Beky, teman-teman, si Agi. Ini ingat teman-teman ya, bandarnya itu kan si Agi, tapi si Agi tidak sendirian, teman-teman ya. Yang paling banyak itu emang si Agi, teman-teman. Tidak, dia tidak sendirian ya. Masih masih ada barangnya, teman-teman. Si Agi itu masih ada barangnya di atas, teman-teman. Perhatikan ya. Nih, bandar itu masih posisi di atas, masih aman. Cuma temporen doang nih kemarin jualan ya Senin di tanggal 14 ya. Dia masuk lagi nggak Poren? Oh, belum masuk teman-teman. Ini lagi berarti posisi Poren lagi terus jualan teman. Smart sudah mulai masuk. Mudah-mudahan menjadi di up dan betul di up di sini ya. Nah ini hati-hati teman-teman area 145-nya ya. Ini saya juga masih khawatir karena ada si BBRI kan dua bank itu belum bisa menutup gap tanggal 8 ya. Tapi secara IHSG sudah mulai uptrend harusnya teman-teman ya. IHSG sudah mulai uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati yang tertingginya gitu kan. Ini target kenaikan 157, mudah-mudahan sebagai pertanda up teman-teman karena MA10 sudah mulai di bawah candle ya. Mudah-mudahan ada dorongan, kan masih ada dorongan dari atas teman-teman, masih ada tekanan dari atas ini teman-teman ya. Harap hati-hati aja ya. Tapi santai aja teman-teman, santai aja. Pasti di up kok ini teman-teman karena posisinya si bandar lokal pun masih akumulasi ya. Kita lihat OMED. OMED. Ya udah di bawah banget teman-teman. Ini sudah di bawah banget 17 kali. Ya, harga wajarnya kan istilahnya hari ini sudah di bawah. Ini tinggal nunggu aja teman-teman. Tinggal nunggu aja ini. Walaupun di bawah ke harga murahnya kan 143 teman-teman ya. Santai aja. Ini suatu saat di up kok. Ini pernah kan sampai menyentuh 152 langsung boom. Nah, ya ini targetnya jangan jauh-jauh ya. 200 aja ya berdasarkan harga wajarnya sekitar 214 kan. Makanya saya kalau mandalikan ke angka 192 masih cenderung aman. Bahkan ke angka sini kan ada di sini teman-teman nih. Yang harga nega itu di 211. Bahkan di bawah harga wajarnya kan, harga wajarnya 214 kan. Di sini ada 210 di harga nego ada di sini kan. Ini tanggal 20 bulan 11 atau 20 ada nego di sini teman-teman. Kalau mereka aja ngambil banyak teman-teman ya, kenapa kita harus pusing ya? Tinggal tunggu waktu aja. Kalau teman-teman istilah sudah dibikin frustasi sama market maker, cenderung turun lagi, turun lagi, turun lagi. Lebih baik teman-teman santai aja dulu, santai biarin aja teman-teman, jangan dilihatin dulu portofolio. Kalau teman-teman terus melihatin portofolio akan stres teman-teman ya, akan stres teman-teman ya. Juga baru turun sekitar 20%-an juga harusnya. Teman saatnya average tuh karena MA10 sudah mulai di bawah candle. Nah, disinilah saatnya average teman-teman ya. Kalau yang saya lakukan ya. Jadi syarat saya itu 20% ke bawah ya. 20% ke bawah dan MA10 di bawah candle. Tapi kalau saya sendiri kalau di harga 185 belum ngambil teman-teman, 185 kan masih posisi di sini. Nah, masih posisi di sini. Saya belum ngambil. Soalnya dia punya sejarah ke bawah, ya. Punya sejarah ke bawah. Memang waktu itu dia sudah posisi yang 10 di bawah karena cuman posisinya dia masih dalam posisi downtrend gitu kan dari atas nih, ya, dari atas. Pinginnya sih kan kemarin sampai sini doang kan, tadinya teman-teman pasti pinginnya ke 200 doang ke harga tengahnya gitu kan. Tapi cenderung bandar tidak mau, akhirnya ya udah dilepaskan ke level sekarang terendahnya ya. Sedikit terendahnya lah, terendah teman-teman. Kalau diukur dari harga ini terendah ini. 145 itu terendah. 145 itu terendah teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Sedikit lagi. Jadi sudah menyentuh harga murahnya teman-teman. Udah tinggal tunggu aja ini teman. Tinggal tunggu aja. Bandar lokal juga ngapain sih dia ngambil akumulasi terus ya. Cenderung dia sekarang itu lagi membuat seperti teman-teman sendiri lakukan yang sekarang itu lagi pusing. Turun terus dari harga 185. Padahal lagi tungguin nih sama si bandar lokal itu. Ayo, ayo gitu kan. Ke atas pinginnya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Omer sebetulnya santai aja karena MA10 sudah mau di bawah candle. Tapi saya masih melihat ini MA20-nya masih ke bawah. Makanya kita harus hati-hati teman-teman ya. Harus hati-hati ya di sini nih. Hati-hati di sini juga harga murahnya kan 143 itu harga murah teman-teman ya. Ya mudah-mudahan di ini sebagai nanti untuk PR masa depannya mudah-mudahan sebagai itu ya. Tinggal nunggu si Bandar Poren teman-teman. Yang Bandar Poren ngambil aja teman-teman ya. Agak banyak dikit sama Bandar Poren masih cenderung jualan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk komen ya. Ini dalam posisi tertekan betul. Bahkan yang punya di 185 pun masih pasti tertekan lah teman-teman ya. Teman santai aja kejemput kok 200 ke 200 bisa bahkan ke harga ini juga bisa teman. Asal teman-teman bersahabat dengan waktu. Ingat
bersahabat dengan waktu. Nanti ke depannya teman-teman ya, kalau suka dengan Omed udah tunggu aja sampai ke level dia itu di bawah aja. Karena sudah 2 kali ya ke bawah artinya teman-teman lebih baik di bawah aja. Nah, nanti kalau dibawa ke harga murahnya kan, kalau dibawa ke baru murah lagi berarti murah banget teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Makanya saya suka menyarankan bikinlah 3 garis seperti ini teman-teman untuk memberikan teman-teman ini dalam posisi mana ya. Posisi mana nih? Kalau dari harga tengah ke atas posisi premium mahal. Kalau harga tengah ke bawah, teman-teman harus memperhatikan. Ketika teman-teman mengambil di area sini 185, berarti masih ada harga ke bawahnya. Nah, nanti ketika ke sini teman-teman harus melakukan apa nih? Antara harga tengah ke harga murahnya akan melakukan apa? Ya, teman-teman harus bisa istilahnya memberikan planning. Apakah mau dibiarkan, apakah mau average, atau teman-teman mau jalan terakhir, jalan ninja ya. Biar tidak pusing cut loss. Tapi kalau cut loss sekarang ya sudah dalam, teman-teman lebih baik ditunggu aja ke 200 bisa kok teman-teman. Secara LK juga semakin membaik, teman-teman ya. Perhatikan di sini ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk Omed ya. Lanjut ada Inet, teman-teman. Inet. Inet. Ini Inet tadi saya lihat bagus, teman-teman ya. Wis, pas target teman-teman Inet. Gimana dong ini? Pas banget target tanggal 15.04 berarti ya. Ini target kenaikannya, tanda kenaikannya sudah dilewati, teman-teman ya. Kita hapus. Nah, dia sudah MA10 sudah mulai di atas candle, teman-teman ya. Di bawah candle maksud saya. Ini target penurunan, teman-teman, ke angka 116. Apabila dia turun atau koreksi ke level sini, biarkan aja dia masih posisi uptrend kan, MA10 masih menuju ke atas. Ini target saya sudah tercapai dengan baik ya, teman-teman ya. Saya hapus dan saya kasih tanda tercapai. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 23 ya. Tercapai 23 04 25 ya. Gitu aja pakai kode gitu aja ya. Tanggal artinya teman-teman itu ya. Nah, target selanjutnya apabila dia tidak ada penurunan ke level harga wajar PE rasio. Harga tengah di sini teman-teman ya. Yang pernah kita jelaskan kan teman-teman di sini ya. Ya kalau teman-teman ini saya kasih tanda di 161 adalah harga tengahnya teman-teman ya. Satu tahunan ya kalau saya ya. Target harga wajar per rasio. Ini belum dihitung teman-teman. Nah, selanjutnya ada 212 teman-teman. 160-an. Baik teman-teman ya, target selanjutnya di sini teman-teman di angka 160 ya. Mudah-mudahan bisa sampai sini teman-teman ya. Dan target selanjutnya akan di 212, 212 teman-teman ya. Harganya 212 Inet ini ya. Inet ya, 1212 ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau si Inet ini posisinya sekarang sudah di harga mahalnya teman-teman ya. Untuk 1 tahunan pun dia sudah sedekat lagi ke menuju over yaitu 1 tahunan ya. 3 tahunan masih posisi dia di harga mahal di sini teman-teman di angka 154. Makanya saya bisa target itu teman-teman ya. 10 tahunan juga sama teman-teman dalam posisi dia sudah melampaui harga tengahnya, berarti sudah mulai di harga mahal teman-teman ya. Nah, apabila sekarang dia bisa melewati angka 160 teman-teman ya. Artinya apa? Artinya sudah mulai bisa uptrend kembali bisa tingkat ke 212. Kenapa? Karena sudah melewati harga tertingginya. Jadi kalau dia harus melewati dulu 161 lewatin dulu, lalu dia ada koreksi, teman-teman ya. Kalau dia ada koreksi cenderung tidak bisa lepas daripada 116 ataupun di atasnya, cenderung aman. Tapi kalau dia sudah mulai ke bawah lagi, hasilnya dia mau membalikan arah lagi ke bawah ke angka 83. Nah, mudah-mudahan secara pungutan sudah mulai bagus nih teman-teman secara syarat ya. Bandar lokal akumulasi, bandar foreign pun akumulasi teman-teman ya. Domestiknya ada si YB, si PD sama si LG bagus teman-teman ya. Si foreignnya ada si AK sama si BK. Nah, hati-hati. BK teman-teman bisa jualan di harga bawah ketika koreksi. Kalau CC oke lah, CC cenderung akumulasi suka memaaf harga gitu kan.
Kalau ini CC yang memimpin aja saya bilang teman-teman, "Wah ini up nih," gitu kan. Cuma si CC sekarang dalam posisi nomor 3 gitu ya. Tapi yang ngatur si CC nih teman-teman ya. Kemarin si CC bukan nih tanggal 21-nya. CC ya? Oh CC teman-teman ya, berarti yang ngatur posisi si CC. Berarti CC sudah jualan nih teman-teman ya. Tanggal 22-nya sudah lagi memark up harga sambil jualan. Nah, dia masih menyisihkan barang nih, mudah-mudahan besok di-up sampai ke angka 160 aja ya, mudah-mudahan. Kalau dia terjadi penurunan, si kepala kembar, teman-teman hati-hati bikin, shadow-nya karena si BK sudah mulai masuk, sedangkan si BK jago bikin shadow, baik shadow atas ataupun shadow bawah, teman-teman ya. Tetapi secara EMA sudah bagus teman-teman menuju ke atas, artinya posisi uptrend ya. Karena baik barang lokal ataupun cenderung akumulasi. Saya pikir target 159 atau 160 ada target yang baik. Dia harus bisa melewati dulu. Karena kemarin kan ketika mau memaksakan diri masuk, kena suspend kan. Akhirnya turunkan kembali. Namun yang ini biar naik dulu satu step, teman-teman. Terus ada koreksi ya. Jangan sampai seperti kemarin lagi. Dem aja langsung kena suspend teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi kena suspend lagi ya. Mudah-mudahan turunin sebentar aja naiknya pelan-pelan. Harusnya naiknya pelan-pelan, pelan-pelan. Dan juga sebenarnya udah pelan-pelan cuma terlalu cepat kali ya. Nah, seperti ini datar atau enggak dibawa ke bawah dulu dikit. Nah, seperti pinginnya seperti itu ya. Secara volume juga bagus, cuman sempat mari kan kemarin sini sudah ngambil. Ternyata kenaikannya 1 bulan sesudahnya teman-teman ya. Oke, ini bagus teman-teman ya untuk pungutannya. Oke teman-teman, karena si bandar, si Cece sudah jualan tapi sudah jualan sebagian tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan bisa jual di angka 160-an teman-teman untuk si Inet ini. Kalaupun jadi penurunan nggak usah masalah kan sudah biasa teman-teman. Cuman teman-teman yang biasa, sekarang beli posisinya ingat ya, posisi dia itu sudah lepas daripada harga tengahnya. Artinya sudah posisi agak mahal teman-teman. Tinggal teman-teman, "Oke saya mau beli sekarang tapi saya akan melakukan yang namanya planning." Ya, ingat planning, perlu itu teman-teman ya. Contoh kalau ke sini saya biarkan, bahkan ke level sini aja akan saya contoh dari sini nih, penurunan ke sini kan berapa persen nih? 17%, saya tidak akan ngambil, saya tidak average. Nah, 25% sudah dipikirkan. Oke, saya nanti akan average di angka 106 untuk average yang pertama. Tapi syaratnya MA10 di bawah candle lagi seperti ini lagi teman-teman nih. Karena 10 di bawah candle nih, di sininya akan ngambil teman-teman ya. Nanti juga kalau terjadi penurunan lagi, turunnya sampai ke level berapapun, nanti tetap ngambilnya MA10 di bawah kanan menuju ke atas dengan syarat 20, kalau saya sendiri ya 20% turun. Kalau contohnya 20% tidak ada MA10 di bawah candle, saya akan nunggu teman-teman apakah di angka 17-nya atau di angka 23, 25 teman-teman, bisa jadi seperti itu kan karena kan tidak beraturan kalau berdasarkan EMA, tapi cenderung saya sudah siap-siap mau average gitu teman-teman ya. Karena kenapa? Karena setiap EMA 10 di bawah kenal menuju ke atas suka ada kenaikan, maka harapan saya ketika saya sudah istilahnya sudah mulai ini sudah nggak benar gitu kan, saya akan ngambil di harga tengah biar kejemput aja. Nah, maksud saya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dengan ini, itu sudah di bawah, makanya saya kalau beli teman-teman, saya berupaya untuk lepas dulu daripada harga tengahnya dulu, cenderung saya santai aja. Ngambil, saya kan punya beberapa emiten, satu atau dua lah, atau sampai berapa emiten gitu. Tapi cenderung saya ngambil di bawah kok teman-teman. Jadi average-nya walaupun harganya di bawah, pasti kan kemurah banget. Jadi walaupun dibiarkan, Anda juga pasti naik ke harga murahnya. Paling-paling harga murah, gitu teman-teman ya. Saya cenderung begitu, saya cenderung memperhatikan 3 garis ini. Kalau 3 garis ini sudah mulai, sudah mulai sini nih, contoh di sini nih, wah nggak bakal bisa turun nih ke harga murah gitu kan, sudah mulai di sini. Nah, nanti planningnya itu ketika ke harga murah, saya akan average, tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas, nanti average saya itu sekitar di sini. Kalau contohnya kalau saya teman-teman nih. Contoh saya kalau nggak mau lihat di sini gitu kan, nah nanti average saya akan di sini. Apabila dia tidak kuat nanjak, teman-teman cenderung dia kan ke bawah lagi nih. Ya, harapan saya itu ketika MA10 di bawah kena lagi menuju ke atas akan average lagi setelah 20%, harapan saya saya itu punya harga murah di sini. Nah, itu namanya planning saya seperti itu, teman. Jadi tetap setelah itu kenapa saya bilang biarkan jangan beli lagi setelah ini karena posisi kita harusnya sudah posisi di harga murah. Begitu teman-teman ya, kalau saya sendiri. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk Inet ya. Jadi kalian nanti take profitnya saya emang nggak pernah istilahnya nggak pernah sampai ke pucuk gitu teman-teman. Kenapa?
Saya mau bersyukur aja dengan apa yang saya dapat, teman-teman. Gitu aja, sudah cukup sama teman-teman. Oke, teman-teman, sampai itu ya untuk si inet. Langsung ke doh, doh nih. Doh, doh. Kita lihat doh. Nah, doh juga tanda kenaikannya sudah ditebus dengan baik ya. Ini bukan target nih, teman-teman, hanya tanda kenaikannya aja. Satu, sudah ditebus dengan baiknya. Kita tulisin aja tercapai aja, harusnya tercapai aja di sini tanggal berapa nih? Tercapai tanggal 23.04.25 ya. Buat tanda aja, teman, buat tanda aja di sini. Nah, oke teman, ini target selanjutnya di sini teman-teman nih. Di angka ini tanda kenaikan sementara aja ya, ke angka 120 teman-teman ya. Oh, ini sudah bisa melewati ini sini, berarti sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Ini target selanjutnya nih, kita tulis target di sini ya. Suka nanyain target sampai mana nih selanjutnya. Nah, di sini. Ini target yang akan saya jalanin bila karena saya mulai di sini ada gap kecil teman-teman ya. Nah, hati-hati, ini sudah mulai tekanan teman-teman dari atas ya, hati-hati sudah tekanan. Kenapa? Perhatikan untuk si bandar Poren jualan, lokal juga jualan ya. Ini kembali ngambil si bandar Poren teman-teman dari area sini nih. Nah, sekarang sudah mulai jual, tapi si bandar lokal masih banyak barangnya. Beda dengan si Poren ya. Poren ngambil dari daerah tanggal 14. Nah, dia langsung jualan. Jadi ketika dia downtrend masih ada barangnya tuh teman-teman ya, masih akumulasi sedikit, jualan sedikit. Pas tanggal 14 teman-teman dia ngambil si Poren ya. Nah, dia sudah mulai jualan. Kita lihat, cek deh Poren tanggal 23-nya hari ini. Nah, si AK sama si AG teman-teman yang memaaf harga itu si AK sama si AG. BKZPCC keluar ya, kita lihat domestiknya, FS masuk 2,2 miliar. Nah, mudah-mudahan si FS ini yang menjadi motor penggeraknya nanti ya. KK sama YU ini bagus nih sebagai penopangnya. Kita grosskan, YB ketemu YB, YP ketemu YP, XL ketemu SL, MG ketemu SG, MG ketemu MG ya, SA ketemu SA, KK ketemu KK. Nah, perhatikan teman-teman untuk SL sama XL sama YP nih. Ini kan broker retail, ini ada retail yang suka scalping. Makanya teman-teman kalau sudah ketemu sama seperti ini, teman-teman yang scalping ini sudah pada keluar. Teman-teman scalping kita sudah pada keluar. Dibutuhkan teman-teman scalping untuk memaaf harga seperti ini. Kalau tidak ada teman-teman scalping cenderung sepi ya, seperti tidak ada transaksi apapun. Tapi kalau sudah dipacu teman-teman sama bandarnya, sama pengendali emitennya ataupun pengendali sebagai market makernya, sudah dipastikan dia pasti datang, dan pengendalian YB sama YB. Artinya pengendaliannya YB teman-teman ya. YB-nya kemana? Masih ada di dalam. Nih, teman-teman, masih ada di atas 10.000 lagi. Diambil sama si FS. Nah, mudah-mudahan si YB bisa mengendalikan lagi besok ya, dibantu sama si FS. Karena di sini sinyalir si bandarnya keluar, teman-teman. Berarti di YJ sama si SA adalah sebagai bandarnya. Tambah lagi si YB. Cuma kan saya bilang kan kalau bandar bukan hanya satu broker aja. Ya teman-teman, seperti itu ya. Poren keluar, sayang banget tempat Poren keluar ya teman-teman ya. Ada EBK sama, tapi si Jet sama si BK soalnya teman-teman ya. Dia ikutan bertarung nggak? Ya, oh CC sama si CC ketemu CC nah teman-teman. Kita cek deh tanggal 23-nya. Masih ada nggak barang si CC? Ya 2322. BK sama CC teman-teman. Kita cek deh dari keseluruhannya tanggal 23 deh. Mudah-mudahan masih ada barang ya si CC ya. Ada di sini tanggal 14 April ya. Wah, sudah net nih CC teman-teman, sudah keluar ya. Tinggal menekan AK, BK sama si AG teman-teman ya. Oke, berarti berhasil si CC jual di harga atasnya. Seperti biasa, seperti itu teman-teman lah. Kalau istilahnya kalau si CC itu, April tanggal 30. Si CC itu kan suka saya bilang, dia akan ngambil, akumulasi barang, markup harga, lalu jualan di atas. Dan terbukti si CC sudah jualan di atas ya. Dia sudah jualan dengan baik teman-teman ya. Tuh sudah go on teman-teman ya. Kalau kita tanggal 22 kan, CC kan masih ada ya, dan dia jualan di atas. Mudah-mudahan besok dikoreksikan sebentar lah teman-teman ya. Dikoreksikan sebentar biar EMA sebelumnya nongol. Terus kita lihat si CC ngambil lagi enggak ya. Mudah-mudahan bisa besok jadi kenaikan. Tapi kalau mau naik langsung ya silahkan aja gitu teman-teman ya. Karena sudah diperlihatkan kenaikan di sana di angka 121. Tetap harus hati-hati ya, ini area penurunan gap di sini nih. Tapi secara MA masih posisi ke atas. Makanya cenderung kalau dia besok istilahnya di sini teman-teman, saya kasih tanda deh di sini ya.
Ada si ekor hijau teman-teman di sini nih di 89. Kalau dia cenderung koreksi di area 89 nggak usah masalah. Saya bilang apalagi kalau di atasnya gitu kan, uptrend gitu kan. Tapi kalau dia sudah menembus 89 cenderung menutup gapnya, menutup care-nya. Hati-hati karena sudah melewati MA10 sama MA20. Cenderung mau ke angka 73. 73 pun sebenarnya kalau MA200 sebelum ketembus pasti posisi uptrend sebenarnya teman-teman ya. Ini ada bandarnya, tenang aja teman-teman. Si Toh ini ada bandarnya. Nanti kalau pengen uptrend banget sebenarnya harus melewati ini 161 teman-teman ya. Kita lihat Doh deh teman Doh. Ini dulu Doh itu emiten yang dicemooh teman-teman. Saya masih ingat waktu ngebahas saham apa namanya saham gocapan, masih nama channel saham gocapan. Ini sangat dicemooh teman-teman ya. Ini kalau terjadi lagi kenaikan sampai ke angka 235 ini siklus teman-teman. Sudah tunggu di harga 50 aja ya. Tapi 50-nya jangan sampai dia itu seperti datar, harus ada transaksi 50 51. Nah, di sini nih. Ini kan cenderung bagus 50-nya teman-teman, bagus nih. Nanti terus teman-teman kelihatan tuh lagi tukar-tukarannya di harga sih. Cuman ya agak lama dikit lah teman-teman. Doh, perhatikan ya lama dikit kan 50-nya kan. Sanggup nggak nih teman-teman Doh itu saham 50-an tapi cenderung ditransaksikan 50-nya. Nah, disinilah terjadi seperti yang tukar-tukaran teman-teman. Ya saham tukar-tukaran gitu kan. Terjadi emang lama sih teman-teman ya dari mulai tahun berapa nih? Tahun 2024 bulan Mei, bayangin aja Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober diangkat-angkat bulan Januari, teman hampir 1 tahun beberapa bulan tuh teman-teman ya. Sanggup nggak seperti itu teman-teman kalau beli saham gocapan? Makanya teman-teman nanti kalau mau beli saham gocapan beli aja sama sahamnya seperti yang ditransaksikan seperti ini 50 51 dia belum biasanya tidak pernah ke angka 50 nyender kanan gitu ya. Cenderung 50-nya nyender kiri. Nah, artinya dia masih ditransaksikan dengan baik teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil lagi lihat aja potensi dari kenaikan daripada ini sebenarnya si Doi ini sudah dijual dengan baik sama bandarnya teman-teman. Dia sedang jual di harga atas, perhatikan di sini ya. Terus dia ngambil lagi di sini dan terjadi lagi kenaikan dan ketika lagi kenaikan terjadi penurunan. Dan makanya hati-hati ya. Ya. Ini emiten yang 50 kan. Hati-hati. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Apabila si Doh mau ke atas, cenderung hanya ke atas ini dulu ya. Jangan jauh-jauh, boleh tidak sanggup, teman-teman, tidak sanggup melewatkan sini. Saya tidak punya di sini, tidak punya tahanan apapun, hanya di angka sini aja. Jadi saya besok akan melihatin daripada karena selanjutnya, tapi secara EMA sudah mulai bagus ya. Tapi sayang banget si Forex sama si Bandar Lokal jualan ya. Itu sayang banget teman-teman ya. Tapi kalau tanggal 23 sih masih ada si BK, teman-teman si AK, maaf masih ada si AK sama si AG, teman-teman. Sedikit barangnya ya, dia terlalu banyak. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalaupun ada koreksi jangan lebih-lebih daripada angka 88 ya, mudah-mudahan. Oke lanjut, ada ADMR, ADMR. Kita lihat ADMR. Wis, ADMR udah bagus teman-teman ya. MA10 di bawah candle, MA20 di bawah candle. Tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan di harga di candle sekarang ya. Bandar lokal cenderung masih ada di dalam walaupun ada pembuangan tapi sedikit dan per hari ini ada pengambilan. Cuman Bandar Poren lagi berusaha keluar. Nah, bagus teman-teman ya. Berarti si Bandar Poren ngejual barangnya ke bandar lokal ya. Artinya si bandar lokal makan Bandar Poren. Nah, jadi hati-hati nih teman kita yang banyak ngambil ya si XL, si XCC ini ada kemudian ada si EP nih. Cuman di sini masuk ada si bandarnya sudah mulai masuk teman-teman ya. Smart Money kalau masuk bagus ya teman-teman ya. Dia belum jualan pun teman-teman, Smart Money-nya masih ada di dalam. Saya pikir sih ke level 1033 bagus dah untuk 1054 ya. Bagus nih. ADMR coba cek. ADMR posisinya di mana? Ini udah murah teman-teman. Udah keluar daripada harga murah bangetnya menuju harga murah. Ya cenderung teman-teman ke level 1300 bisa teman-teman ini. Ya harga wajar apa 2000 ya. Wah, apa harga wajar 2000 udah santai aja teman-teman. Ini ketika dia ingat teman-teman ya, ketika MA10 menuju ke bawah tapi MA20 masih menuju ke atas, masih posisi uptrend loh teman-teman itu ya. Ketika MA10 menuju ke bawah tapi MA20 masih menuju ke atas, masih posisi uptrend. Dia sudah bikin step ya, step 1, step 2 ya, walaupun meninggalkan gap penurunan biarkan aja. Ini juga sama teman-teman ya. Ini target penurunan juga, biarin aja karena posisi MA10-nya lagi menuju ke atas. Dan MA20 pun demikian. Harusnya secara teori harusnya di up nih. Walaupun ada koreksi,
Asalkan tidak lebih daripada 886 masih cenderung aman ya. Karena dia masih posisi uptrend. Sama sayang banget si Banana Foreign lagi keluar, biarin aja lah kalau keluar ya. Tapi si Banana Loka masih posisi akumulasi ya, banyak akumulasi dibandingkan pembuangannya. Teman-teman mau ngusir teman kita dulu kali ini gitu ya. Karena si Bandar apa namanya si Bandar Foreign cenderung keluar, terus si Banana Loka masuk. Teman mudah-mudahan besok sih ada kenaikan bisa ke level 98, walaupun dia turunan yang penting jangan lebih daripada 886. Posisi dia sekarang posisi menuju harga murahnya. Harga murahnya 1.000 teman-teman ya. Di standarnya itu di angka 1.300 bisa kecapai teman-teman ya. 1.300 bisa kecapai dan harga wajarnya seangka 2.000-an masih cenderung bagus teman-teman. Walaupun kalau dihitung-hitung ini cenderung menurun teman-teman ya. Dari 29, 25 sampai ke angka 22. Artinya menurun secara LK itu. Tapi tetap teman-teman kita harus optimis, 1.000 bisa lah teman-teman, ini targetnya ke 1.000 bisa lah. Nanti kalau 1.000 sudah mulai ketebus, nah di angka 1.100. Oke. Nanti setelah ada kenaikan lagi kita akan bahas lagi bisa sampai ke angka nih teman-teman, target saya nih di angka 1.600 untuk ADMR ini. Apakah bisa teman-teman? 1.600 masih di angka murahnya. Sini nih. Ya, area sini nih. Area sini teman-teman. Kenapa harus ke sini? Biar uptrend ya. Begitu teman-teman ya. Biar uptrend aja. Dan kalau kita di sini kan cuman ketutup aja gitu kan. Makanya dia kenapa saya bilang harus ke sini? Biar nanti setelah dilewati, kan ini gunung yang tertingginya sudah dilewati. Gunung tertinggi sebelumnya. Artinya sudah up kan secara target. Berarti sudah ada harga tertinggi baru gitu teman-teman. Oke, untuk ADMR seperti itu ya. Target harga murahnya aja angka 1.000 teman-teman. Itu harga murahnya 1.000 loh teman-teman. Ada GPSO teman-teman. GPSO, kita lihat GPSO. Udah lama ya. Target sudah tercapai. Ini target kenaikan kemarin sudah dicapai dengan baik. Kita hapus aja. Ini penurunan 30% kita hapus aja karena sudah dilewati dengan baik. Penurunan juga sudah. Nah, kita bikin penurunan terbaru teman-teman di angka 310 ya. Ini posisi kenaikan sudah kelihatan teman di sini. Nah, di angka berapa ini? 396 ya. Posisi MA sudah mulai di bawah kanal lagi menuju ke atas. MA 200 pun belum dilalui. Setelah ada ini kan tanggal 8, tragedi tanggal 8 kan teman-teman. Tanggal 8 tragedinya sudah dilalui dengan baik. Dia memperlihatkan akan ada tanda kenaikan dengan 396. Cuma ini posisi posisi bandar lokal masih jualan teman-teman ya, masih jualan. Tapi terakhir sudah mulai mungut 856 teman-teman ya. Untuk domestik sih banyak yang ngejual ya. Tapi YPKK sama si CC sudah mulai masuk. Bagus ini teman-teman. Sudah mulai bagus ya. Pungutan si bandar lokal ada dimasuk daripada YP sama CC teman-teman ya. Diseling sama si LG ada. Terus bandar Poren teman yang bagus. Bahkan bandar Poren. Udah mengambil keluar tapi sudah ngambil lagi. Dan terakhir dia ngambil ya 3 hari terakhir dia ngambil 37,7 juta untuk hari ini aja. Kemarin ada si BK sama si CC, kita cek ya. Sorry malah kecilin lagi. Nah, yang sini tanggal 21 ya. Kita cek tanggal 21. BK CC AK akumulasi teman-teman bro tuh ya. Yang keluar hanya si aksi AK aja. Mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya ya. Minimal ke angka 447. Kita cek deh untuk GPSO ini posisi di mana. Sudah keluar daripada harga tengahnya, teman-teman cenderung murah. Step 1, step 2, step 3. Kemudian jadi step 3 ini ya. Mudah-mudahan targetnya jangan jauh dulu teman-teman ya. Ini kan belum bisa nyampe sini nih, ke angka tengah ya. Sini juga sudah cukup teman, 587 juga sudah cukup lah teman-teman. Ini bid ordernya tipis apa tuh? Tipis ya. Apa standar? Tipis teman-teman ya. Bid ordernya tipis ya, hati-hati ya. Kalau bid apa tipis ya. Kasih keterangan deh di sini nih. Kalau sini tipis sama itu kan. Jadi teman-teman kalau ngambil 1.000 bisa ARB gitu kan. Ataupun bisa ngambil 1.000 bisa arah ini. Nah, maka saya bilang ngindar tipis teman-teman ya. Oke teman-teman, posisinya sudah mulai sebenarnya ini sudah murah teman-teman ya, walaupun nanti harga murah besok ke level 108 lah gitu harga murahnya. Step 1, step 2 nih, step 2 aja gagal dibikin step 2 di sini. Ini juga lagi mulai up. MA sebelum sudah mulai di bawah kanan menuju ke atas. Mas smart money belum ada nih teman-teman, jadi hanya tergantung sama bahan lokal dan sebenarnya bahan lokal lagi keluar dulu ya. Tapi per hari ini ada masuk, mudah-mudahan menjadi up ya, bisa ke level 400 lah minimal teman-teman ya.
ataupun ke angka 435 dilalui, bisa uptrend teman-teman, bisa ke angka 543. Mudah-mudahan di situ aja targetnya teman-teman, jangan jauh-jauh ya. Karena posisi ini kemarin sudah mulai uptrend, cuma di kedua rekan kembali ya. Kita ke sini aja dulu ya, ke sini aja dulu nih. Terus kuat, kalau tidak kuat teman-teman ke daerah sini berarti dia cenderung mau downtrend kembali. Oke, teman-teman, seperti itu ya. MA10 juga masih bagus di bawah candle. MA200 pun masih bagus di bawah candle. Oke, teman-teman, mungkin GPSO seperti itu ya. Lanjut ada MPIX. MPIX. Nah, MPIX sudah di bawah banget ya. Ada keterangan apa nih MPIX? Oh, nggak ada keterangan apa-apa, hanya updatean aja. MPIX lah emiten yang dijebloskan, artinya didowntrendkan. Targetnya bisa ke angka 335 ini teman-teman ya. Tinggal nunggu waktu aja. Nih, siklus 1 sudah dilewati sama siklus 2. Nih, perhatikan ya. Siklus 1 nih dilewatin ya, sini. Jadi targetnya berarti kalau dia ingin ke sini harus melewati ini teman-teman di angka 95. Ini mah di angka 100 lah, teman-teman udah katakan sini. 12115 ataupun di bawah sini lah 106. Mudah-mudahan bisa sampai situ ya. Saya punya target yang berapa? Tingginya di angka 97 ya. Di atasnya ada enggak? 133 teman, berarti di sini kosong. Nah, ini emiten yang akan di downtrendkan, tapi ini harus di up teman-teman. Ini target saya sudah tercapai teman-teman di sini ya. Walaupun tercapai dengan pas banget tercapai ya di situ. Nah, ini posisinya teman-teman perhatikan ya. Posisi MA10 sudah mulai di bawah candle menuju ke. Cuma ini ditahan di sini teman-teman. Cenderung kuat nih, 61-nya kuat ya. Ini hati-hati nih area penurunan teman-teman ya. Di angka 59. Di PR sampai ke 56 ya PR-nya ya. Keren ya, ke 56. Bahaya ada nggak? Oh, ada teman-teman di angka 50 ya. Dia punya PR di angka 50. Nah, secara EMA sih udah mulai bagus, cuma nanti akan dipermainkan lah seperti biasa, teman-teman perhatikan ya. Kalau dipermainkan seperti biasa, mungkin ada kenaikan dulu dikit, gitu teman-teman ya, nanti turun lagi, naikkan dikit, turun lagi. Yang penting saya pikir di sini aja nih. Nah, patokannya 73. 73 tidak bisa nembus, cenderung dia akan downtrend kembali. Tapi 73 sudah mulai nembus, sudah dipastikan up, dan ini sudah bikin gunung yang kedua 12 teman-teman. Mudah-mudahan ini kan targetnya ke angka sini, ke angka 300-an ya. Cuma teman-teman harus bersahabat dengan waktu, itu aja. Harus bersahabat dengan waktu, jangan sampai teman-teman targetnya pingin ke 96 belum menggebu-gebu gitu kan, ketika nyangkut di sini saya 96 targetnya. Average pas naik di sini udah jual aja. Seperti itu. Sama teman-teman ya, pada dasarnya sama bila kita belum bisa memanage yang namanya hawa nafsu. Target 2304 ini target untuk kenaikan. Kenapa? Kalau dia tembus area sini berarti cenderung akan uptrend. Tapi kalau dia tidak mau tembus ya udah, berarti dia akan posisi ke bawah lagi. Smart Money sudah mulai masuk ya, sudah mulai bagus ya. Nanti kalau dipermainkan, saya bilang teman dipermain di area sini nggak usah masalah ya. Kenapa? Karena kecenderungan seperti itu. Sejarahnya dia dipermainkan dulu. BNGA teman-teman. BNGA ya. Bang-bangan ya. Kita lihat BNGA, udah keren nih target semua, udah terlalu gimana dong teman-teman target saya nih. Ini DPDN trap, besok ya hati-hati DPDN trap ya. Besok hati-hati kita cek dulu BNGA nih teman-teman nih di mana. BNGA. Ini BNGA sudah tercapai, targetnya sudah tercapai, gimana dong? Nah, dia dijual di harga mahalnya. Hati-hati ya. Dia pernah menjual ke harga over, targetnya jangan tinggi-tinggi teman-teman ya. Ini posisi downtrend, jadi jangan melebihi harga 1900, minimal di sinilah teman-teman, di angka 1891. Ini ada DP dan trap teman-teman ya. Nih, kita tulis ini, kita pencapaian dulu ya. Tercapai. Nah, berapa ini tercapainya? Tanggal 11 ya. 04 ya, 25. Kita hapus dulu teman-teman ya. Sorry, bukan teman-teman, bukan. Sini nih yang tercapai di sini ya. Yang berapa nih? Di angka, sorry itu bukan tercapai di sini nih. Karena ini cenderung sudah lama teman-teman, emiten lama nih. Ya. Baru tercapai tanggal 14 ya.
14.05.25. Kita hapus dulu nih ya. Hapus dulu nih ya. Biar nanti enak ngebahasnya teman-teman ya. Ini target penurunan juga sudah tercapai dengan baik ya. Gak usah tercapai itu mah ya. Juga tercapai teman-teman ya. Kita pencapaian dulu ya. Nih, di sini pencapaian dulu nih. Nah, ini emiten sudah mahal, dijual di harga mahal tercapai. Tanggal berapa itu? Tanggal 15 ya. Ini buat ke masa depannya aja, teman-teman. Saya punya, berarti saya punya sejarahnya di sini, teman-teman ya. Nah, ini sedikit lagi tercapai tanggal 13. Udah sampai seharusnya udah sampai sini aja lah, teman-teman ya, di kuartal 3. 1800 ya. Ini 1800 pas banget, teman-teman, 1800. Ini tapi kuartal 3 ya. Harus ngitung kuartal 4 dong. Iya dong, gitu ya. Iya dong, gitu ya. Saya kasih tanda dulu ya. DPD trap itu 15573, teman-teman ya. 155 berapa ini tadi? 155 aja, 155 aja ya. Dibagi dengan harga sekarang berapa nih? BNGA. Kita cek di sini dulu ya, BNGA. 1855 ya. 1855 kali 100, 8%, teman-teman ya. Hati-hati penurunan 8% ya. Ya kan tanggal 24 kan. Berarti kalau 8% kita ukur dulu ya. 8%. Wih, bisa sampai sini, teman-teman. Nah, sampai sini nih. Ya, sampai situ kita kasih tanda dulu ya di sini ya. Mudah-mudahan sih ketembus ya. Nah, ini dividen kita kasih tulisan bukan di PC ya ini. Ini dividen trap ya. Oke, teman-teman ya. Hati-hati ya, sekitar 8%-an situ. Benar kan? 155 ya, teman-teman, 155. Sorry kan. 155 dibagi 185 kan, sekarang 185 kan. Nah, jadi 8%-an. Nah, ini juga sudah tercapai dengan baik sebenarnya. Sudah tercapai. Tercapai 2304 ya. 25. Apalagi sama body kecapai teman-teman ya. Sip ya teman-teman, jadi semua target sudah tercapai dengan baik ya. Ini target yang dari saya sudah terbaik, tapi tidak akan saya hapus, biarin aja. Ada dividend trap teman-teman ya, ke angka ini baru perkiraan teman-teman, dividend trapnya sini ya, ke angka 8%-an. Dan perhatikan tanda-tanda penurunan di level 1785, di level 1742, bahkan di angka sini juga penurunan di sini nih, gap up kan. Nah, di angka 1632, bahkan di bawah pun ada area penurunan di angka 1585, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi PR masa depan. Sampai sini aja mudah-mudahan menjadi PR masa depannya, teman-teman ya. Dan ingat si BNGA ini posisinya di teman-teman beli di harga mahal, dan ini posisi downtrend, semua posisi downtrend, teman. Kenapa? Diperhatikan sini ya. Gunung tertinggi, gunung agak tinggi. Nah, mudah-mudahan di sini sebagai langsung turun gitu ya, sebagai gunung tinggi untuk membuktikan bahwa ini downtrend, teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, hati-hati dividend trapnya di angka 1700 untuk 8% ya. Posisi bagaimana sekarang? Posisi Bandar Poren akumulasi 2,2 miliar teman-teman ya. 2,2 miliar si Bandar Poren akumulasi. Tetap harus hati-hati teman-teman untuk area, istilahnya untuk area penurunannya ya, untuk dividend trapnya hati-hati. Tapi kalau bandarnya kadang-kadang kalau model di saham apa ya? Apia itu menolak untuk dividend trap. Jadi dia ke bawahin 3%. Cuma dia langsung didorong ke atas, teman-teman. Itu namanya penolakan dividen, penurunan dividen trap ya. Dan mudah-mudahan besok juga seperti itulah, teman-teman ya. Dan kalau dia meninggalkan dividen trap berarti tanda penurunan sudah kehapus semua, teman-teman ya. Tapi dia meninggalkan jejak kenaikan. Nah, manfaatin itu, teman-teman, manfaatin itu ya. Ini karena posisi MA10 lagi menuju ke atas,
Tapi ini ada demand trap, maka tetap harus hati-hati teman-teman, karena demand trap suka terjadi teman-teman ya. Di BBRI terjadi, BBNI terjadi, yang fundamentalnya bagus saja ada istilah demand trap, apalagi ini teman-teman ya. BNGA betul sebenarnya 1.800 teman-teman, maaf, ya harga kuartal 3 1.800 nih. Sudah tercapai dengan baik 1.805, malahan sudah melebihi harga fundamentalnya teman-teman ya. Jadi posisinya lagi mahal. Dan saya juga mengingatkan kan di sini posisinya lagi harga premium kan, dari harga tengah ke harga mahalnya. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman udah 1 jam lebih, mohon maaf ya baru sedikit yang saya bisa bahas teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lagi ada Unik, ada Nano, ada Men ya, ada ISEP, ada BBYB, nyangkut di 294 dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan bisa kebahas semuanya teman-teman. Untuk malam ini sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.